Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Komber. Kali ini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya bagaimana cara kerja kompor tanam atau kompor kaca, guys. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai permasalahan dari kompor tersebut, di mana kompor tersebut memiliki masalah yaitu apinya kurang merata. Ini sebenarnya tidak terlalu masalah sulit, guys. Tapi di sini untuk gambaran teman-teman semuanya saya akan memberikan tutorialnya. Nah, sebelum teman-teman menyimak ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah, oke, langsung saja saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari kompor yang ada di depan kita ini, yaitu kompor tanam atau kompor kaca. Dimana mengapa kok disebut kompor tanam? Karena sebagian besar, hampir 80% dari bodinya ditanam di meja dapur seperti ini, guys. Jadi cuma terlihat bodi atasnya saja. Ini sebenarnya juga tebal, guys, kompor jenis ini. Tapi sebagian besar bodinya berada di dalam meja. Itulah mengapa kok disebut kompor tanam. Nah, untuk kelebihan dari kompor ini adalah kompor ini lebih elegan, guys. Lebih modern, lebih elegan dan lebih praktis. Karena di sini terdapat 3 burner, 3 sumbu api. Di sini kelebihannya ya elegan, modern dan lebih cantik dilihat. Tidak terlalu memakan ruangan karena tingginya lebih datar atau lebih pendek ketimbang bodi kompor pada umumnya. Dari kelebihan ini juga tentunya ada kekurangannya, guys. Dimana kekurangannya adalah di sini bahan dari kompor ini bagian atasnya adalah kaca, jadi rawan pecah bila mana tertekan atau kejatuhan benda berat atau benda keras. Dan kompor ini bila mana digunakan untuk memasak partai besar, seperti di kampung-kampung itu kan biasanya ada acara hajatan. Nah, di sana kompor ini tidak cocok, guys, karena tentunya kompor ini didesain bukan untuk memasak partai besar. Jadi kompor ini didesain untuk masakan ringan-ringan saja untuk harian. Nah, kira-kira segitu saja kelebihan dan kekurangan dari kompor ini. Dan saya akan langsung menuju ke problem dari kompor yang ada di depan kita ini. Ini cara menyalakannya, tinggal kita tekan dan kita putar melawan arah jarum jam. Ini langsung tidak menyala ya, guys, ada meletup. Sudah menyala. Jadi apinya itu seperti itu, yang tengah tidak menyala sebagian.
dan kadang ada letupan-letupan kecil seperti itu. Kalau yang banner pinggir sih sudah oke, sudah bagus. Kita matikan dulu. Terus kita lihat yang banner tengah yang paling kecil. Kita nyalakan. Tidak menyala ya, cuma ada letupan seperti itu. Ini padahal sudah tidak bisa. Yang tengah sulit. Terus yang paling kanan kalau yang paling kanan sepertinya oke, nyala. Cuma yang tengah dan yang paling kiri, yang paling kanan sih nggak ada masalah ya. Oke, kita lihat yang paling kecil dulu ya. Tataan kita lepas. Banner juga kita lepas sini. Kita lihat di sana ada lubang sepuyer. Sebenarnya lubangnya tidak masalah dan tidak terlalu kotor. Kita coba atasi dengan kita lap. Nah, di sini ada seperti rontokan-rontokan kecil. Bisa menjadi penghalang aliran gas. Dan ini tadi tempat burnernya. Ada rontokan-rontokan kecil, jika kita bisa hilangkan dengan cara kita lap. Lalu kita kembalikan. Dan kita lihat burnernya. Nah, burner di sini juga ada rontokan kecil seperti ini. Oke, kita diamkan dulu karena ini tisunya tisu basah ya guys, biar kering dulu. Terus kita lihat yang ini lagi. Tapi yang tengah tidak mau merata. Ini sebabnya apa? Kita lihat. Kita copot burnernya dulu, tataannya. Terus kita lihat burnernya panas guys. Panas banget guys, karena habis menyala. Seperti itu di dalamnya. Kita bisa bersihkan menggunakan tisu basah seperti ini, tapi sebelum dinyalakan tunggu kering dulu.
Pokoknya intinya itu kalau apinya tidak merata atau apa itu biasanya ada kotoran atau memang burnernya di sini melengkung atau tidak pas pada posisinya. Jadi kita lihat posisinya apakah benar-benar sudah pas pada tempatnya atau belum. Masih panas, guys. Kita lihat di sini. Bersihkan sekalian. Jadi saat mengembalikan ini harus benar-benar pas pada posisi tengah dan tidak bisa diputar-putar seperti ini, sudah mengunci. Terus ini badannya kita kembalikan, jangan sampai ada yang tidak merata. Tataan juga, ini sudah ada tempatnya. Terus banner yang tengah kita kembalikan. Nah, banner yang tengah ini juga harus benar-benar rata, tidak boleh agak ke sini. Nah, seperti ini, di sini ada celah, di sini terlalu keluar. Ini akan mengakibatkan api tidak merata dan meletup-meletup. Di sini harus pas posisinya. Jadi intinya itu kompor kayak gini cara kerjanya sama dengan kompor-kompor pada umumnya. Cuma di sini ada pematik elektriknya, guys. Harus untuk menyalakan. Sama seperti kompor pada umumnya. Di sini ada regulator, pakai tabung gas, menyalur ke sana, melewati pipa di bagian belakang. Modelnya dan cara kerjanya sama saja. Dan ada pematiknya, tapi di sini pematiknya memakai pematik elektrik, jadi lebih ke seperti batu baterai itu, guys, elektrik. Ini problemnya sudah teratasi. Nah, bila teman-teman di rumah ingin mempunyai kompor seperti ini, pesan saya jangan digunakan untuk memasak partai besar. Misalkan kan kalau di kampung-kampung itu ada hajatan atau apa, untuk masak ukuran wajan besar atau panci besar yang mengakibatkan beban berat. Jadi kompor ini tidak untuk memasak beban berat, karena di sini bahannya cuma kaca. Di sini kalau ditekan beban berat akan pecah, guys, kacanya dan rusak. Jadi untuk digunakan seperti ini cocoknya untuk kompor harian saja, untuk memasak kecil, tidak memasak partai besar. Oke, kira-kira sekian dulu. Oke, sekian dulu video kali ini saya akhiri. Dan bila teman-teman di rumah memiliki problem tentang semua kompor, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti suatu saat akan saya berikan tutorialnya, guys. Insya Allah nanti bisa memberi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, bisa menjadi solusi dari masalah-masalah teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.